kapasitas panas gas sebesar Cp Joule per kilogram Celcius dan densitas gas Rho kilogram per meter kubik. Suhu dinding tabung dianggap tetap senilai Tw dari Celcius. Diameter tabung sebesar D meter, kemudian koefisien perbedaan panas konveksi antara tabung dan gas sebesar H watt per meter persegi. Koefisien perbedaan panas konduksi dalam gas sebesar K watt per meter dari Celcius. Panjang tabung sebesar L meter. Pertanyaannya tentukan yang A asumsi yang digunakan, yang B persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara suhu gas terhadap panjang tabung, dan yang C jika ingin memanaskan gas sampai T2 berapakah panjang tabung. Oke, langsung kita jawab saja. Pertama kita gambar dulu skema untuk perhitungannya, dimana nanti gasnya sebelum masuk heater ada treatment itu preheater, dimana gas dipanaskan dalam sebuah tabung sepanjang L dan dengan diameter D. Kita asumsikan yang pertama koefisien panas Rho dan Tw dianggap tetap untuk mempermudah perhitungan. Kemudian yang kedua, proses dilakukan dalam keadaan steady. Selanjutnya kita susun neraca panas pada elemen volume suitable delta Z dalam tabung keadaan steady. Rumus neraca panasnya rate in min rate out plus rate generation sama dengan rate akumulasi. Karena di sini dianggap steady, maka rate akumulasinya sebesar 0. Yang sudah kita susun, kita masukkan gimana panas input di dalam tabung ini, yaitu U dikali Rho Cp T min Tf pada elemen X minus U kali Rho kali Cp T min Tr pada elemen X plus delta X. Kemudian rate generation-nya yaitu A Pi D delta X Tw min T sama dengan 0. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita kali dengan separuh Cp kali U, didapatkan nanti T min Tr pada elemen X minus T min Tr pada elemen X plus delta X, dan ditambahkan dengan A kali Pi kali D kali delta X per Rho Cp kali U kalikan Tw min T sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya kita kali dengan 1 per delta X, dimana didapatkan nanti sekian ini, terus kita limitkan dengan delta X mendekati 0. Mungkin teman-teman sini sudah tahu ya limitnya, ini sudah diajarin sama dosen. Nanti didapat jika dilimitkan nanti dt per dx minus h kali pi kali d per rho cp kali u kali tw min t sama dengan 0. Nanti pindah ruas saja, h pi d per rho cp u tw min t nya ke kanan, maka nanti dapatkan dari sekian ini. Kemudian kita misalkan saja untuk mempermudah, h pi d per rho cp u nya dengan inisial beta. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi di atas, didapatkan dt per dx sama dengan beta kali tw min t. Nah, kita kelompokkan di sini dx sama dengan 1 per beta kali tw min t. Mohon maaf, ini kurang dt ya di atasnya ya. 1 kali dt seharusnya, dt besar. Koreksi teman-teman. Lanjut kita tentukan batasnya. Pada posisi X sama dengan 0 pada awal gas masuk, itu T-nya sama dengan TF. Tadi kan gas masuk, itu suhunya TF. Kemudian pada posisi X sama dengan L, T sama dengan TL. Atau T sama dengan suhu pada akhir tabung. Kita integralkan dengan batas yang ada tadi, didapatkan hasil integralnya L sama dengan 1 per beta ln TW min T dari TF sampai TL. Nah, ini sedikit kurang tambahan ya. Betanya nanti dijabarin sama yang inisial di atas tadi, permisalan di atas. Jadi untuk pertanyaan C, kita cari tadi pertanyaannya. Bentar. Jika ingin memanaskan sampai dengan T2, maka untuk itu kita substitusikan TL-nya sama dengan T2. Di sini belum diganti ya. Mohon maaf ya, di sini seharusnya 1 per beta ln TW min TF per TW min T2. Mungkin nomor 1 agak gampang sih sebenarnya. Gimana, ada pertanyaan nggak ya? Atau kecepatan atau gimana?
Halo. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan? Atau ini kecepatan tadi jelasin ya? Halo? Belum ada yang mau ditanyakan, Kak. Oke, berarti lanjut nomor 2 ya. Iya, Kak. Soal nomor 2 itu tentang bola. Sebuah bola tembaga berdiri di R. Mula-mula mempunyai suhu awal 30 derajat Celcius. Bola tersebut dimasukkan ke dalam minyak panas yang suhunya dijaga tetap 150 derajat Celcius. Setelah waktu 3 menit, suhu bola menjadi 60 derajat Celcius. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu bola 100 derajat Celcius. Pertama kita gambar dulu skemanya. Bola dimasukkan dalam sebuah minyak panas yang suhunya 150 derajat Celcius. Pada awalnya bola ini suhunya 30. Kemudian untuk mencapai suhu 100, berapakah waktu itu diperlukan? Kita asumsikan dulu tidak ada konduksi panas sehingga panas di dalam bola seragam. Maksudnya nanti dimanapun letak posisinya, suhu bola ini dimanapun tetap sama. Kemudian yang kedua, hanya ada konveksi panas pada bola ke air. Tidak ada konveksi panas antara minyak ke wadah tabungnya atau yang mananya, nggak ada. Pokoknya hanya ada konveksi panas pada bola ke air. Kemudian neraca panas bola kita susun red in min red out sama dengan accumulation. Nah, pada bola ini kan tidak ada panas yang keluar karena suhu bola lebih rendah pada suhu minyak. Perpindahan panas itu terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu rendah. Untuk itu, maka red in-nya A kali Tm min T minus 0. Dikarenakan suhu bola tidak ada yang keluar. Sama dengan D, V, rho Cp kali T per dt. Di sini perbedaan panasnya unsteady, makanya ada rate accumulation-nya. Kemudian kita gambarkan lagi untuk volumenya di dalam turunan ini D, kita ganti dengan rumus volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3. Kemudian untuk yang luas permukaan bolanya kita ganti dengan 4 VR kuadrat. Terus kita bagi aja kanan per kiri ini kita susun menjadi dt suhu per dt waktu. Nanti kita dapatkan 3H pi kali R kuadrat kali Tm min T per VR pangkat 3 rho Cp. Tercoret-coret aja didapat persamaannya dt suhu per Tm minyak per T sama dengan 3H per rho kali R kali Cp kali dt waktu. Terus kita dapatkan dari soal tadi batasnya pada waktu awal atau T sama dengan 0 itu suhu bolanya 30. Kemudian yang ditanyakan suhu bola pada waktu T. Kita misalkan T pada T sama dengan T, suhu pada T sama dengan T dari Celcius. Kita integralkan saja dengan batas yang di atas. Kemudian kita dapatkan hasil integralnya. Oh ya, ini ada permisalan lagi ya untuk mempermudah saja. 3H per rho per R kali rho kali Cp sama dengan beta. Kita integralkan didapat nanti hasilnya min len 150 dari T sampai 30 sama dengan beta kali T. Kemudian kita masukkan batas atas sama batas bawahnya. Nanti didapat min len 150 T min len 150 min 30 sama dengan beta kali T. Nah, di sini kan bisa ditukar ya, karena hasil yang di len 150 min 30 ini pasti lebih besar pada 150 min T, gara-gara kan suhunya meningkat terus. Maka kita tukar
Ln 150 min 30 ini jadi di depan, tetapi dikasih minus, makanya jadi positif. Maka nanti didapat ln 120 min ln 150 min T sama dengan beta kali T. Nanti didapat ln 120 per 150 min T sama dengan beta kali T waktu. Yang ditanyakan pada waktu 3 menit, berapakah 60 Celcius? Berapa suhu pada T sama dengan 3 menit, maka didapat T sama dengan 60 derajat Celcius. Maka kita masukkan ke persamaan yang di atas ini, didapat beta sama dengan 0,0959. Didapatkan beta, nanti beta ini kita substitusikan lagi untuk T sama dengan 100 derajat Celcius. Maka waktunya berapa? Kita masukkan saja. Nanti jadinya ln 120 per 150 min 100, itu suhu yang ditanya, sama dengan 0,0959 kali waktu. Didapat nanti waktunya 9,13 menit untuk mencapai suhu 100 derajat Celcius. Untuk nomor 2 udah selesai nih. Ada yang mau ditanyakan? Atau ingin dicatat dulu ya? Halo? Ada yang ditanyakan? Atau ingin dicatat? Kenapa? Oke, berarti lanjut nomor 3 ya. Nomor 4 dulu. Nomor 3 soalnya lumayan panjang. Kita ke nomor 4 dulu. Nomor 4, reaksi fase cair eksotermis orde 1 dengan reaksi A menjadi B plus C dijalankan dalam reaktor tangki berpengaduk yang bekerja secara batch. Konsentrasi A mula-mula Ca0. Kecepatan reaksi mengikuti persamaan Ra sama dengan KCa dengan K sama dengan A eksponen minus E per RT. Panas reaksi eksotermis sebesar gamma kalori per mol A. Rapat massa campuran dianggap tetap, sedangkan kapasitas panasnya dianggap tetap, yaitu Cp. Suhu campuran T0 untuk menjaga agar suhu campuran pada suhu yang diinginkan. Reaktor dilengkapi dengan koil pendingin yang dialiri pendingin bersuhu tetap sebesar Tp. Koefisien perbedaan panas antara cairan dan pendingin sebesar U. Luas permukaan koil AC. Tangki pengaduk dan koil dianggap tidak menyerap panas dan panas hilang ke sekeliling diabaikan. Ingin disusun bersama matematis yang dapat dipakai untuk menghitung konversi A dan suhu campuran T pada berbagai waktu. Kita selesaikan saja langsung. Nah, pada reaktor batch ini terjadi reaksi A menjadi B plus C dengan persamaan reaksi orde 1 yaitu min Ra sama dengan KCa. Kita asumsikan Rho dan Cp tetap dan reaksi orde 1 berjalan dengan persamaan reaksi min Ra sama dengan KCa. Kita susun tabel stoikiometrinya. Nah, yang di sini tabel stoikiometrinya bebas sih, mau pakai tabel boleh, sama seperti kayak SMA yang mula-mula bereaksi sisa juga boleh sih. Untuk ini kita pakai tabel stoikiometri. Komponennya itu Ca, Cb, dan Cc. Pada waktu awal mula-mula T sama dengan 0, Ca itu sebesar Ca0, Cb sama dengan Cb0, dan Cc sama dengan Cc0. Pada waktu T sama dengan T, Ca itu sebesar Ca0 minus Ca0 kali Xa. Cb pada saat T sebesar Cb0 plus Ca0 kali Xa. Cc pada waktu T sebesar Cc0 plus Ca0 kali Xa. Di sini ada yang bingung nggak ya sama tabelnya ya? Kita udah paham.
Halo? Mau nanya Kak, Ya. kenapa di T sama dengan 0, CB-nya ada CB 0 sama C0? Itu per misalnya aja sebenarnya, nanti CB0 sama dengan 0, CC0 sama dengan 0. Nanti CA0 ada nilainya lagi. Oh, oke Kak. Oke. Ada lagi mau ditanyakan nggak? Kalau tabelnya ini. Nggak ada ya. Berarti kita lanjut aja. Oke, kita susun persamaan desain reaktornya min RA sama dengan min DCA per DT. Oh, mohon maaf, ini min DCA-nya, minnya nggak ada ya. Harusnya min RA aja. Nanti didapat KCA sama dengan min DCA per DT. Bila CA tadi yang di atas ini, di tabel stoichiometri, CA sama dengan CA0 min XA. Nah, kita keluarin CA0-nya, jadinya CA sama dengan CA0 kali 1 min XA. Nah, nanti kita substitusi ke persamaan KCA itu. Jadinya nanti didapatkan minus D CA0 1 min XA per DT sama dengan K kali CA0 kali 1 min XA. Nah, nanti didapatin persamaannya jadinya min CA0 kali D 1 min XA per DT sama dengan K kali CA0 1 min XA. Nah, saat D1 min XA ini mau kita jabarin lagi supaya dia jadi min DXA. Nanti D1 min XA ini kita turunin satu-satu. Turunan 1 sama turunan DXA-nya. Nanti kan didapat D1 min XA sama dengan min DXA. Ini turunan biasa aja sih. D1 min XA-nya. Jadi dapat min DXA. Kemudian kita substitusi D1 min XA sama dengan min DXA. Didapat min CA0 min DXA per DT sama dengan K kali CA0 kali 1 min XA. Kita dapat persamaan untuk perbandingan antara XA per DT, jadinya nanti DXA per DT sama dengan K kali 1 min XA. Ini untuk pertanyaan yang hubungan antara konversi dengan waktu. Untuk menentukan persamaan antara suhu dan waktu, kita susun persamaan neraca panas orde 1, di mana Q in min Q out plus Q reaksi sama dengan Q accumulation. Nah, Q in di sini kan tidak ada pada kasus ini. Untuk itu kita lanjut saja ke Q out, yaitu sebesar U kali AC kali T min TP ditambah panas reaksi sebesar min RA kali U kali gamma sama dengan dQ per dt. Kemudian kita masukkan saja min U kali AC T min TP ditambah K CA volume kali gamma sama dengan dm rho CP T min TA per dt. Kemudian kita tukar yang minus di belakang, kemudian yang positif di depan. Jadinya K CA0 1 minus A kali volume kali gamma minus U kali AC T min TP sama dengan rho VCP dt. Nah, di sini rho VCP, rho V sama CP-nya dikeluarin karena dianggap tetap. Nanti didapat persamaan antara suhu dan waktu, jadinya dt suhu per dt waktu sama dengan K CA0 1 minus A kali volume kali gamma kali U P minus U kali AC dikali T min TP per rho VCP. Untuk persamaan suhu dan waktu sudah kita dapatkan sama DXA per DT juga sudah dapat, maka untuk nomor 4 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan?
Cukup jelas, Kak. Oke. Kita ke nomor 3 berarti. Nomor 3, dua buah tangki, yaitu tangki 1 dan tangki 2. Mula-mula tangki 1 berisi larutan garam A sebanyak 10.000 liter dengan konsentrasi 0,1 kg A per liter larutan. Sedangkan tangki 2 berisi larutan garam A sebanyak 8.000 liter dengan konsentrasi 0,4 kg A per liter larutan. Larutan garam pada tangki 2 akan diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 0,25 kg A per liter larutan dengan cara mengalirkan sebanyak 100 liter per menit larutan dari tangki 1 ke tangki 2 dan mengalirkan sebanyak 100 liter dari tangki 2 ke tangki 1 sehingga terjadi sirkulasi antara tangki 1 dan tangki 2. Kemudian kedua tangki tersebut diaduk dan pengaduknya dianggap sempurna sehingga homogen. Jenis satuan dianggap tetap. Tentukan yang A persamaan matematis yang menyatakan hubungan konsentrasi A di setiap tangki. Yang B waktu yang diperlukan sampai konsentrasi dalam tangki 2 menjadi 0,25 kg A per liter larutan. Yang C jika konsentrasi larutan pada tangki 2 adalah 0,25 kg A per liter larutan, berapa konsentrasi di tangki 1? Langsung kita selesaikan saja. Nomor 3. Nah, tadi ada dua tangki yang terjadi sirkulasi antara kedua tangki ini, di mana tangki 1 dialirkan ke tangki 2 sebesar 100 liter per menit, dari tangki 2 juga dialirkan sebesar 100 liter per menit, di mana awalnya tangki 1 itu volumenya 10.000 liter dan X1 sebesar 0,1 kg A per liter larutan, dan pada tangki 2 volumenya 8.000 liter. Pada keadaan mula-mula X2 sama dengan 0,4 kg A per larutan. Kita susun persamaan raca massa total pada tangki 1. Rate in min rate out sama dengan rate accumulation. Nah, nanti didapat yang masuk ke tangki 1 kan Q2 masuk ke tangki 1 dengan densitas rho 2, yang keluar dari tangki 1 sebesar Q1 dikalikan rho 1. Nah, akumulasinya sebesar dV1 kali rho 1 per dt. Nah, di sini yang berubah pada tangki 1 kan volumenya bisa berubah. Maka itu yang bisa kita keluarkan ada rho saja. Kemudian kan tadi diasumsikan rho 1 sama dengan rho 2, maka dicoret saja rho 1, rho 2 sama rho yang di sebelah kanan, maka didapat Q2 min Q1 sama dengan dV1 per dt. Nah, kita tahu tadi laju alir dari tangki 1 ke tangki 2 100, laju alir dari tangki 2 ke tangki 1 100, maka 100 min 100 sama dengan 0. Atau Q2 min Q1 sama dengan 0 karena nilainya sama. Itu kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian raca massa komponen pada tangki 1. Nah, kita susun rate in-nya pada tangki 1 ini, komponen A ini kan masuknya Q2 dengan konsentrasi Ca2, yang keluar sebesar Q1 dengan konsentrasi Ca1. Oke. Kemudian kita keluarkan Q-nya karena nilainya sama. Q sama dengan Q kali Ca2 min Ca1 sama dengan V1 dCa1 per dt ditambah Ca1 dV1 per dt. Nah, di sini mungkin teman-teman udah paham belum ya yang cara ngeluarin dua variabel dalam satu turunan? Kenapa bisa jadi dua ada turunannya? Sudah paham kan ya? Sudah, Kak. Oke.
Kita lanjut saja. Karena di sini DV1 dianggap tetap, maka dianggap langkah hasilnya 0. Maka yang tersisa hanya V1 DCA1 per dt. Sama dengan Q kali CA2 min CA1. Nah, Q-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka nanti CA2 min CA1 sama dengan V1 per Q kali DCA1 per dt. V1-nya tadi 10.000 dengan Q-nya 100. Maka 10.000 per 100 sama dengan 100. Jadinya CA2 min CA1 sama dengan 100 DCA1 per dt. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Kemudian kita susun neraca massa A sebelum dan sesudah pencampuran. Maksudnya ini massa total pada tangki 1 dan tangki 2. Kita susun nanti CA1 pada awal kali V1 ditambah CA2 pada kondisi awal kali volume pada tangki 2 sama dengan CA1 pada keadaan T dikali volume 1 ditambah CA2 pada keadaan T pada volume 2. Maksudnya T itu sudah pencampuran dan 0 itu sebelum pencampuran. Kan sebelum dan sesudah pencampuran tuh pasti sama massa garamnya, tidak mungkin berubah karena tidak ada panas ataupun massa yang keluar dari kedua tangki. Begitu kita dapetin, kita masukin aja angkanya 0,1 kali 10.000 ditambah 0,4 kali 8.000 sama dengan 10.000 CA1 ditambah 8.000 CA2. Didapetin nanti CA2-nya sama dengan 42 min 100 per 80 CA1. Nah, kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Kita substitusikan, maka didapat CA2-nya ini disubstitusi ke persamaan 2. Maka dapat 42 min 100 CA1 per 80 min CA1 sama dengan 100 DCA1 per dt. Kita samakan penyebut untuk CA1-nya, maka 42 min 180 CA1 per 80 sama dengan 100 DCA1 per dt. Yang ini nyambung kan ya, kenapa jadi 42 minus 180 per 80? Atau ada yang masih bingung? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut. Sudah itu kita pindahkan 80-nya ke kanan, kita kalikan, maka didapat 42 min 180 CA1 sama dengan 8000 DCA1 per dt. Kita kelompokkan dt sama dt, dt sama persamaan T sama DCA1 sama persamaan CA1. Terus kita integralkan, nanti integral dari dt dari T sampai 0 dt per 8000 sama dengan integral dari CA1 sampai 0 DCA1 42 minus 180 CA1. Kita dapat hasil integralnya 1/8000 T sama dengan minus 1 per 180 ln 42 min 180. Di sini saya langsung masukkan nilai batas karena jika dimasukkan ln 0-nya itu hasilnya kan sama dengan 0. Begitu kita langsung aja masukin, pada dihasilkan nanti 1/8000 T sama dengan min 1 per 180 ln 42 min 180 CA1. Pada T sama dengan 0, maka sama dengan min mohon maaf, saya lanjutkan ya. Tadi didapat pada T sama dengan 0 sama dengan CA1 sama dengan min 180 per ln min 180 kali ln 42 min 180 CA1 pada posisi pada keadaan 0.
maka nanti didapat kita pindah ruas min 180 len 42 min 180 CA1 sama dengan 1/8000 T minus 180 per minus 1/180 kali len 42 min 180 CA1 0. Jadi CA1 0 ini CA1 pada padakan awal, CA1 itu CA1 pada padakan akhir. Nah, nanti kita susun, jadinya minus 180 dan 42 min 180 CA1 per 42 minus 180 CA1 pada keadaan awal sama dengan 1/8000 T. Kita dapetin, jadinya kita pindahin 8000 nya ke sebelah kiri, jadi minus 8000 plus 180 dan 42 min 180 CA1 per 42 minus 180 CA1 pada 0 sama dengan T. Nanti persamaan T-nya jadinya minus 44,44 dan 42 min 180 CA1 per 24. Di sini CA1 0-nya kan kita substitusi tadi 0,25. Kita masukkan saja tadi. Jadinya plan 42 min 180 CA1 per 24. Begitu kita dapat CA2-nya nanti 42 minus 180 per 100 CA1 per 80. Kemudian kita masukkan CA2-nya 0,25, nanti 42 minus 100 CA1 per 80. Jadinya CA1-nya 0,22 kita dapat ya. Kemudian untuk tangki 2. Tangki 2 tadi kan pertanyaan yang C untuk tangki pertanyaan yang B ya. Jika tangki CA1 CA2-nya 0,25, berapa T-nya? Nah, pada saat 0,25 itu kan CA1-nya 0,22. Nah, kita masukin aja ke persamaan CA1 tadi. Jadi kita nggak usah cari yang persamaan CA2. Kita masukin aja minus 44,44 dan 42 minus 180 kali 0,22 per 24 sama dengan T. Nanti T-nya didapat 102,3269 menit. Sampai sini ada yang tanyakan ya? Tahu kecepatan? Kak, boleh lihat yang nyari persamaan 2 tadi nggak? Oh iya. Yang baris ketiga itu CA2 min CA1 sama dengan V1 DCA1 per DT. Terus bisa dijelasin nggak Kak, itu yang atasnya tuh kemana ya Kak? CA1 DV1 per DT. Jadi kan terjadi sirkulasi antara tangki 1 dan tangki 2. Kita asumsikan tidak ada, kan Q1 sama Q2 sama. Iya. Berarti kan sirkulasinya tetap tuh, steady terus. Jadi misalnya terjadi sirkulasi pun volume 1, tangki 1 sama tangki 2 itu selalu tetap. Pada keadaan waktu kapanpun pasti tetap. Maka untuk perubahan volume pada tangki 1 itu 0. Maka tidak ada perubahan. Maka CA1 kali PV1 per DT itu dianggap 0. Bisa dipahami nggak ya? Oh iya, sudah. Terima kasih Kak. Ya, ada lagi yang ditanyakan?
Mau ditanyain lagi nggak ya? Buat teman-teman kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain lagi, nggak apa-apa. Kak, maaf mau izin screenshot jawabannya boleh nggak, Kak? Makasih. Boleh. Dari nomor berapa? Dari awal? Dari awal, Kak. Oke. Makasih. Sudah, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke.
Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan.